Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semua selalu sehat. Ya. Semoga semua selalu fit dan dompetnya semoga tetap tebal. Semoga. Amin. Amin. Pertama kali itu ngomongin dompet langsung amin. Kelihatan banget kayaknya COVID nggak dapat uang saku dulu ya. Kasihan. Nggak dapat uang saku tiap hari kuliah, gimana dong? Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ke berapa? 4 ya? Pertemuan 4 apa 5 ini? Keempat, Pak. 4 ya? Oke. Pertemuan keempat, 5, 6, 7. 2 pertemuan lagi. Kemudian UTS. Ya. Saya belum nyusun soal memang, tapi sekilas aja deh. Minggu depan kita akan ada presentasi. Minggu depan presentasi, materinya sudah saya pilihkan biasa di slide. Nanti di akhir slide saya coba sampaikan siapa membahas topik apa yang akan dipresentasikan minggu depan. Kemudian pekan depannya lagi kita coba responsi sekalian uji coba UTS yang pakai ini ya MS Team. Kita coba mudah supaya nanti waktu pelaksanaan UTS teman-teman nggak terlalu kaget ya. Saya coba share screen dulu. Nah, slide ini isinya adalah beberapa rangkuman dari teman-teman kemarin sudah mengerjakan dengan baik. Saya rasa dari kelompok 1 sampai kelompok 7 terakhir semua pernyataan-pernyataannya sangat berlandasan. Jadi sesuai dengan apa yang saya harapkan, nggak terlalu ngawur. Mungkin hanya 1, 2. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau memang ada noise sedikit karena sebelah lagi ada perbaikan renovasi. Jadi mohon dimaklumi. Oke. Saya rasa ketika saya menilai dari kelompok 1 sampai terakhir, oke, enggak ada masalah. Secara teori ataupun secara sumber-sumber, saya rasa juga teman-teman sudah sangat-sangat familiar dengan sumbernya. Dan otomatis sudah pernyataan-pernyataan yang diberikan sudah memang terbukti secara ilmiah dan bisa diterima akal sehat lah artinya. Nggak hanya sekedar ngawur nulis copy paste, tapi saya melihat tetap ada yang 1-2 kelompok yang copy paste kelihatan mulai dari format, mulai dari bahasa ataupun dari segi typing bold, dari ini juga dari warna font juga ya. Saya ngelihatnya simpel. Kalau warna font itu kadang beda-beda, ada yang hitam, ada yang abu-abu ya, berarti kemungkinan besar itu kopas. Karena memang kadang website itu kalau kita ambil, kalau kita kutip, kita kopas itu sesekali warna fontnya itu nggak menyesuaikan ya, nggak menyesuaikan. Jadi agak susah untuk diatur tata letaknya kalau kopas. Tapi semoga tidak ada masalah. Cuman saya hanya titip pesan mulai dari sekarang, silakan kalian coba kalau ada tugas yang semacam itu, mulai mencoba mendeskripsikan ulang ya, rewrite apa yang kalian baca dulu, kalian searching, kemudian pahami, baru dituliskan ulang dengan bahasa kalian sendiri. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena itu sangat-sangat berguna untuk kedepannya nanti kalian mau menulis paper atau kalian mau skripsi atau kalian bahkan mau ada lomba karya ilmiah,
itu sangat-sangat membantu ketika kalian menulis sebuah karya, ya. Karena sekarang ini mau sebagus apapun tulisannya, mau sepinter apapun si penulisnya, kalau kita bilang namanya similarity-nya tinggi, kemiripan dengan orang lainnya tinggi, maka ya paper atau tulisan kalian tidak bisa dianggap sesuai, ya. Ada yang namanya plagiarism checker, ya. Jadi memang kalau kita nulis karya ilmiah atau sebuah paper itu harus dilandaskan penelitian yang sudah pernah dilakukan atau tulisan-tulisan yang sudah pernah dilakukan. Nah, untuk menghindari plagiarism, kalian mengutip jangan hanya ngutip-ngutip aja, jangan hanya kopas-kopas saja. Itu tadi saya bilang baca ulang, kemudian ditulis menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, otomatis ketika kalian merefer suatu pernyataan, sudah kalian tulis dalam bahasa sendiri, baru di belakangnya kalian bumbui dengan yang namanya sitasi. Itu menandakan bahwa paper siapa yang kalian kutip, tapi tentunya bahasa kutipannya adalah bahasa kalian sendiri. Itu sekilas tentang tugas yang kemarin. Untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang apa ini? Software. Mungkin saya mau tanya dulu nih sebelumnya nih. Dari sekian banyak tulisan, sekian banyak tulisan kemarin, ada yang bisa mendeskripsikan ke saya sekarang apa itu software? Kemarin udah nulis. Ada yang bisa? Perangkat lunak. Saya juga bisa. Software perangkat lunak, iya. Tapi... Iya Pak, simpelnya gitu. Izin Pak. Hah? Gimana? Coba deskripsikan ke kita-kita deh. Software atau perangkat lunak yang seperti apa cara kerjanya atau pengertiannya adalah apa? Itu tuh Pak. Perangkat lunak yang diformat secara digital. Perangkat lunak diformat secara perangkat lunak berupa data yang diformat secara digital. Untuk Izin, apa Pak. tujuannya? Ya, siapa tadi? Ada yang lain? Benyamin mungkin? Suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya, Pak. Oke. Di layarnya ada tulisan itu ya, Benyamin, sambil baca kali. Saya Pak. Ya, Saya ya. Pak. Silakan. Software itu perangkat lunak yang terpasang di komputer. Gitu. Software itu perangkat lunak yang dipasang di komputer. Berarti kalau di Android bukan software. Oh iya ya Pak. Ayo, kalau di PDA atau di tab berarti bukan software. Ayo. Kemarin yang menjawab tentang software kelompok berapa? Artinya yang membahas tentang pengertian dan tujuan-tujuannya kelompok berapa kemarin? Kayaknya awal-awal ya, kelompok 2 apa ya? Coba dong, mungkin kelompok 2 kemarin referensinya sudah komplit atau mungkin sedikit kompleks. Kelompok 2 atau yang mewakili. Ada yang mau menjelaskan lebih ilmiah lagi? Bukan hanya sekedar kumpulan program, bukan hanya sekedar aplikasi yang dijalankan di platform, bukan hanya sekedar alat bantu. Ayo.
Yang barusan jawab juga boleh, silakan mau dibenahi jawabannya. Atau perlu waktu untuk searching lagi. Kelompok 2 siapa kemarin? Putri Arum, Pak. Nah, tuh, coba. Izin, Mbak. Hah? Software adalah suatu program Nah, yang berisi instruksi dari pengguna nah, untuk membuat sesuatu yang mereka inginkan secara digital. Oke. Jadi, kurang lebih begini. Software merupakan kumpulan suatu task atau instruksi ya, yang dibuat oleh manusia dengan tujuan menjadikan jembatan antara manusia dengan mesin. Bayangkan kalau tidak ada software. Ya, teman-teman tolong dicatat. Mungkin beberapa kelompok tidak mempelajari atau tidak mendeskripsikan tentang software. Tapi tadi penjabaran dari kelompok 2 bisa dicatat salah satunya. Nah, mungkin nanti saya coba deh file-filenya saya jadikan satu, mungkin nanti bisa diakses sama teman-teman. Tapi kurang lebihnya begini. Bayangannya adalah perantara antara bahasa manusia dengan bahasa mesin. Itu software. Coba bayangkan kalau tidak ada software, apa kita bisa meminta atau nyuruh mesin atau bahkan komputer yang sedang kita pakai untuk ngetik? Apa kita bisa nyuruh komputer yang kita punya itu untuk ngeprint? Apa bisa kita nyuruh komputer itu untuk video call misalnya? Semua yang kita lakukan, baik ngetik, video call, perkuliahan online, atau apapun yang teman-teman lakukan dengan menggunakan laptop. Kenapa laptop? Karena kita sekarang sedang berbicara teknologi informasi ya. Kenapa semua bisa dilakukan di laptop? Itu atas bantuan software. Ya. Jadi isinya perintah. Perintah dari siapa? Dari manusia. Yang tugasnya apa? Mentransformasikan atau menghubungkan antara bahasa manusia, bahasa kita, dengan bahasa mesin. Sekarang sudah muncul yang namanya voice recommend. Ya, voice command, terus kemudian ada lagi sensor gerak. Itu adalah salah satu pengembangan software yang menjadikan sebuah mesin atau komputer semakin manusiawi, ya, semakin manusiawi dan mendekati kesempurnaan. Kenapa saya bilang semakin manusiawi? Dulu mulai komputer hanya bisa diketik saja, ya, hanya bisa dipencet-pencet, ketik-ketik supaya komputer tahu apa yang kita mau. Komputer itu mengerti kita mau apa sih. Sekarang sudah mulai maju dengan adanya kamera, kita geser kanan, geser kiri, atau kita mungkin teman-teman yang punya handphone, kamera hanya cukup melambaikan tangan. Itu adalah satu upaya pengembangan software yang dilakukan oleh developer supaya mesin itu terlihat lebih sempurna dan lebih manusiawi. Tidak hanya sekedar dipencet, tidak hanya sekedar dipegang handphone. Dengan kita berjauhan dengan handphone pun kita bisa minta handphone tersebut untuk foto kita. Jadi fungsinya hampir sama kayak manusia jadinya. Misal contoh, Agung lagi motoin saya jarak 1 meter. Gung, tolong fotoin Gung. Ini dong, landscape dong. Liatin ya backgroundnya ya. Nah sekarang dengan adanya grafik comment ya, yang untuk ambil foto dan lain sebagainya lewat handphone, nggak perlu kamu minta tolong manusia, tinggal taruh aja handphonenya. Dengan kita melambaikan tangan, sisi device itu bisa ambil capture foto kita. Berarti secara harfiahnya dia lebih manusiawi, lebih humanis lah, lebih mudah untuk dioperasionalkan. Tanpa harus kita
timer, kita lari-lari dari sana sampai dengan spot foto, itu kan pengembangan. Dulu belum ada sensor gerak ya, kita timer 10 detik kita lari. Ternyata ke sini semakin nggak efektif. Orang-orang makin butuh yang steady, kita bisa atur dari jarak jauh. Itu salah satunya tentang software. Oke, di sini software ya tadi kayak ada jawaban tadi pertama, software adalah perangkat lunak. Ya, betul. Udah. Tapi kalau misal jawabannya hanya perangkat lunak tok ya kebangetan ya. Artinya kita orang teknologi sudah tidak hanya mengerti atau tahu istilah-istilah, tapi kita harus benar-benar paham, tahu dan fungsinya untuk apa. Oke. Suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Itu tadi yang saya sampaikan. Instruksi perintah yang dilakukan untuk memberitahukan komputer adalah instruksi elektronik. Ya. Jadi pentransformasian dari instruksi manual, kita mekanik, kita kan manusia biologis ya. Ketika mau memerintahkan ke sebuah mesin atau komputer, itu kan butuh transformasi elektronik. Dari perintah kita yang sifatnya biologis atau mechanical, ya, kita rubah menjadi sebuah instruksi elektronik. Kita ngetik pakai keyboard, itu mekanik. Kita melihat keyboard, kita mencet sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi sebenarnya reaksi dari keyboard yang kita tekan tadi itu, penerimaannya adalah berupa sinyal elektronik. Ya, makanya kadang kalau teman-teman pegang laptop atau apa yang groundnya kurang bagus, kadang nyetrum, megang keyboard juga kadang nyetrum. So, jangan dibilang hanya kita ketik muncul, enggak. Tapi kita orang teknologi harus paham bahwa transformasi yang ada di keyboard atau di mouse yang kita pegang, itu adalah mentransformasikan dari sinyal mechanical ke dalam electrical. Kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah prosesor. Di situ akan diproses, kemudian ditampilkan ke dalam layar output device output berupa apa? Layar. Jadi jangan dikira kalau kita ngetik-ngetik itu simple terus muncul di layar, enggak. Itu melewati prosesor dulu. Kenapa kadang misalnya kita laptop kita terlalu lemot atau banyak gangguan, kita ngetiknya agak lama. Ya, karena sebelum tampil di layar, dia harus melewati gerbang prosesor. Setelah itu dari prosesor ditampilkan ke layar. Ya, karena pembacaan sinyal terhadap huruf-huruf yang kita tahu di komputer, itu penerimaannya hanya sinyal biner 101010. Sinyal elektronik. Nyambung enggak? Nah, kemudian setelah sinyal elektronik itu transformasikan, muncullah ke apa yang dinamakan font itu tadi. Apa itu? Misalnya font, terserah mau font kah, mau gambar kah, mau video atau audio, itu yang jelas prosesor membacanya adalah sinyal biner. Oke, itu sekilas tentang software. 3 komponen dasar software, itu yang pertama ada sistem operasi. Ya, sistem operasi seperti yang teman-teman pakai sekarang, teman-teman mungkin ada yang pakai Windows atau mungkin OS X, ya, pengembangan dari iOS. Mungkin ada yang masih pakai iOS atau ada yang pakai Linux. Itu namanya sistem operasi. Sistem operasi. Jadi kalau misalnya kita punya software, kita punya program, nggak ada sistem operasi, maka software atau program kita tidak akan bisa berjalan. Ya, ketiga unsur, baik dari hardware, kemudian software maupun sistem operasi, itu ketiganya harus ada. Kalau tidak ada salah satu, ya
kita tidak bisa menjalankan fungsi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua ada device driver. Ya. Jadi kalau sistem operasi sudah ada, software sudah ada, hardware sudah ada, itu ketemu satu kesatuan yang kompleks sehingga aplikasi bisa berjalan di atas sistem operasi yang ditanam ke dalam sebuah hardware atau device. Namun ada lagi yang namanya device driver, itu yang harus teman-teman miliki. Ya. Beberapa mungkin teman-teman pernah beli laptop, mungkin pernah beli laptop tiba-tiba ketika diinstal OS nggak bisa, soundnya mungkin nggak bisa nyala, atau USB-nya nggak bisa dipakai. Nah, ternyata masih ada hal yang harus teman-teman penuhi, yaitu device driver. Gambarnya seperti yang ada di gambar. Ya, ketika bahasa mechanical atau manusia ingin minta Windows untuk playing musik, walaupun sistem operasi sudah ada, aplikasi player musiknya sudah ada, tapi kalau ternyata device drivernya sama sekali belum kita install, maka mungkin soundnya atau speakernya tidak akan nyala. Biasanya kayak gitu. Orang menganggapnya mungkin rusak atau apa, tapi sebenarnya kita punya satu komponen dasar, yaitu driver. Itu sangat-sangat pengaruh ketika kita harus mengoperasikan software di dalamnya. Kadang kita mau pakai software Windows Media Player, itu software. Windows Media Player itu software di dalam sebuah sistem operasi Windows. Media Player itu software di dalam sebuah sistem operasi Windows yang tertanam di dalam laptop atau personal computer. Tapi personal computer atau laptop itu punya yang namanya sound loh, punya yang namanya speaker loh. Nah, kalau teman-teman bayangkan, jadi seolah itu kayak penghubung sebenarnya, penghubung antara satu kesatuan sistem operasi dan software itu terhadap satu unit perangkat keras, yaitu speaker. Ya, mungkin kalau bagi teman-teman yang belum tahu ya kadang bingung. Itu tadi, beli komputer kok nggak nyala soundnya, beli komputer kok mungkin USB-nya nggak bisa. Berarti kita harus pastikan bahwa driver sudah terinstall supaya sistem operasi atau software di dalamnya dapat bekerja dengan baik. Tiga komponen dasar software yang berikutnya ada utility program. Dipergunakan untuk mendukung atau meningkatkan dan memperluas jangkauan pada sistem komputer. Setelah tadi kita ngomongin sistem operasi, yang kedua device driver, nah ini softwarenya. Ya, softwarenya, utility program, macam-macam. Ini contoh di sini ada sisi cleaner, WordPress, terus kemudian Avira antivirus. Artinya dari sudut pandang software ini atau utility program, teman-teman harus mengerti fungsinya atau bahkan batasan-batasan yang terjadi antara utility programs, sistem operasi, sama driver. Ya. Sekarang teman-teman pakai Microsoft Teams. Mungkin teman-teman sambil pakai Microsoft Word. Itu adalah utility program. Fungsinya otomatis untuk mendukung, meningkatkan, dan memperluas jangkauan pada sistem komputer. Karena komputer pada dasarnya terjadi, itu konsepnya adalah konsep aritmatik. Di dalamnya itu semua angka semua, hitungan semua. Dulu kan komputer diciptakan untuk menghitung. Sekarang makin kompleks, bisa untuk nulis, bisa untuk video call dan macam-macam. Yang kita lihat di layar memang tampilan sedemikian rupa. Tapi sebenarnya di dalam komputer itu sendiri prosesnya adalah angka-angka di dalamnya.
prosesor membacanya angka. Bukan gambar masuk satu gelondong ke dalam prosesor, enggak. Tapi itu masukkan ke dalam angka. Oke, yang pertama sistem operasi. Ya, kita bilang di sini memang sebuah software, tapi software platform, bukan software yang berjalan di atas sistem operasi. Ya, namanya juga perangkat lunak. OS juga sama-sama perangkat lunak, tapi perangkat lunak base yang tertanam di dalam sebuah device, dimana kalau tidak ada sistem software platform itu, maka aplikasi-aplikasi pendukung lain tidak akan bisa jalan. Ya, bisa dibilang di sini adalah sebuah master system yang mendasar dari program yang mengatur operasi dasar komputer. Saya juga paparkan di sini kalau saya bilang perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, ya, sebagai background proses atau daemon untuk program komputer. Kita mungkin jalankan aplikasi MS Teams, kita mungkin menjalankan aplikasi Microsoft Word. Tapi sebenarnya tanpa teman-teman menjalankan aplikasi apapun, sistem operasi itu tetap bekerja seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Tanpa kita tahu, kita nggak tahu. Tapi kalau teman-teman lihat di performance yang di laptop, teman-teman bisa lihat, itu selalu ada CPU rate sekian persen, kemudian memori sekian persen, disk sekian persen. Nah, ketika itu berubah atau bahkan mungkin RAM teman-teman berkurang, berarti itu adalah proses dari sistem operasi. Sistem operasi kerjanya ya sama-sama seperti software. Tapi ibarat kata software yang menaungi software lain lah. Tanpa adanya software itu, maka software yang kecil-kecil atau yang lainnya itu nggak bisa berjalan. Oke. Sebentar, ada video. Did you know that you and your computer speak different languages? It doesn't speak Spanish, or Swedish, or Chinese. It speaks in ones and zeros. You can't communicate directly with your computer, but that's where your operating system comes in. The operating system, or OS, is the program that lets you interact with your computer. Together, the operating system and computer hardware form a complete system that determines what your computer can do. There are many different operating systems. Two of the most common ones are Microsoft Windows and Mac OS. Windows comes preloaded on most personal computers, while Mac OS runs on all new Macs. Operating systems aren't just for desktop and laptop computers. Mobile devices run mobile operating systems, like Apple iOS or Google Android, which are designed for interactions with smaller touchscreens. Before downloading a new program or application, be aware that it may not be available for your operating system. Some applications work on all devices, while others only work on certain ones. So get to know your operating system to see how it works and what it can do. GCF Global, creating opportunities for a better life. Oke, dari video ini teman-teman kan bisa tahu ya, bisa melihat apa sih sebenarnya sistem operasi. Tadi di awal video menit atau detik awal juga disampaikan, di situ ada binary proses 101010, itu yang sebenarnya dibaca oleh komputer. Nah, sistem operasi atau bahkan software-software kecil mentransformasikan sinyal itu ke dalam sebuah bahasa mekanikal yang bisa kita pahami. Kita memberikan satu instruksi, memberikan perintah, tugas software atau bahkan sistem informasi itu mengolah 1010 itu tadi ke dalam suatu package, yaitu perintah yang kita berikan. Kemudian ditransformasikan ke dalam
sinyal digital, maka mungkin mikrofon akan bekerja, sound system mungkin akan bekerja, layar juga akan bekerja. Jadi gambarnya seperti itu. Oke. Di sini ada tipe sistem operasi. Yang pertama, real time. Sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Memakai algoritma khusus dalam operasinya yang menggunakan penjadwalan. Ya. Sistem operasi yang bisa kita operasikan sekarang, bisa kita pakai ini masuk ke dalam kategori real time. Kita pakai untuk buka YouTube misal, kita pakai untuk video call, atau kita pakai untuk nulis dokumen, kita pakai untuk mengerjakan tugas misal. Terus yang kedua, multi-user, memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama, dari tulisannya. Seperti halnya pada sistem time sharing dan server di internet. Multi-user itu kalau teman-teman dulu pernah tahu yang namanya main game atau bahkan sharing file antara komputer satu dengan komputer lain, pakai kabelan atau pakai wifi. Ya. Di situ otomatis ada yang namanya allowed permission. Ya. Dari Windows, masing-masing Windows, masing-masing sistem operasi memberikan allowed satu sama lain. Supaya kernel port pembuka atau penghubung antara Windows 1 dengan Windows yang lainnya itu terbuka dan bisa terhubung. Kalau itu tidak di-allow, maka itu tidak bisa. Nah, itu bisa dibilang sistem informasi multi-user. Kemudian multitasking dan single tasking. Multitasking dimungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat. Dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking adalah hanya dapat menjalankan satu program. Kita pakai multitasking nih sekarang nih teman-teman, mungkin selain buka Microsoft Teams, mungkin sambil buka Word kah atau sambil buka PowerPoint kah, nah itu kita pakai multitasking. Single tasking mungkin yang isinya command prompt semua, bisa jadi yang di server, ya, yang di server itu pakai single tasking, cukup hanya untuk monitoring server, kemudian operasional server, nggak bisa buat nyetel MP3, nggak bisa buat lihat video, ya, itu yang single tasking. Kemudian distributed system mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Kalau di kantor misalnya, kalau di kantor ada satu jaringan yang menghubungkan sekian banyak komputer, sekian kelompok komputer, lebih dari 2 komputer atau mau 5 kah, 10 kah, dihubungkan pakai jaringan LAN mungkin. Nah, itu bisa dinamakan distributed system. Jadi antara pegawai satu atau bagian satu dengan bagian yang lainnya saling terhubung, bisa sharing file, bisa sharing tugas, bisa sharing pekerjaan, nah yang lain-lain itu distributed system. Mungkin teman-teman bisa bayangin lah, bayangannya mungkin di kantor atau di tempat-tempat umum lainnya. Embedded system dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Nah, ini tadi kalau ada yang bilang sistem operasi atau software adalah sebuah instruksi yang ditanamkan ke dalam komputer, nah, ternyata yang namanya handphone yang kita punya dari dulu itu pakai yang namanya OS. Ya, dari dulu sudah ada yang namanya OS. Mulai dari dulu handphone monokrom, handphone non-Android, handphone Java sekalipun, kenapa bisa dioperasikan? Kenapa kalau kita pencet tombol hijau bisa call, kalau kita pencet tombol merah bisa end call, kalau kita pencet tombol angka kita bisa masukkan nomor. Kenapa kalau kita membuka menu message kita bisa menikmati fitur pesan? Karena di situ ada embedded system di dalamnya. Karena ada sistem operasi yang sifatnya embedded, tertanam dalam sebuah perangkat. Ya.
Jadi jangan dibayangkan sistem operasi itu seperti sekarang Android, iOS, Windows Phone, bukan. Ternyata jauh sebelumnya, bahkan sebelum ada Android atau bahkan HP monokrom yang hanya bunyinya satu nada, ya belum polifonik mungkin, itu sudah masuk ke dalam sistem operasi yang terkategori di dalam sebuah embedded system, tertanam. Jadi operasi dasar itu kan perintah. Otomatis kita mentransformasikan juga. Tadi di awal, di atas, pengertian sistem adalah mentransformasikan perintah secara mechanical ke dalam sinyal digital. Berarti handphone zaman dulu sudah pakai sistem operasi. Hanya mungkin orang-orang sekarang yang hidup zaman sekarang mikirnya sistem operasi ya Windows, ya Linux, ya iOS. Ya, sebenarnya yang dulu-dulu pun sudah pakai operasi sistem tapi embedded. Oke. Sistem operasi yang pertama ada Unix. Ini sistem operasi yang single operation salah satunya. Bahasa assembler. Jadi tampilannya hanya sekedar seperti command prompt. Biasanya kita pakai untuk pengelolaan yang sifatnya tidak terlalu rumit, ya. Tapi yang jelas user interface-nya atau transformasi bahasa manusianya itu sangat minim sekali. Jadi kalau pakai Unix ini kita benar-benar kayak ngomong sama mesin, ya, kayak ngomong sama mesin. Jadi kita mau minta mesin ngapain, kita harus input perintahnya satu persatu kita ketik. Itu kalau pakai Unix. Yang kedua ada FreeBSD, subgroup dari keluarga Unix juga, keluarga Berkeley. Software distribution ini BSD, termasuk FreeBSD, nanti bisa di searching. Salah satunya cara kerjanya 11-12 dengan Unix. Jadi kalau kita mau mengoperasikan apa, misal menghubungkan driver apa, misalnya melakukan perintah calling jaringan atau apa, kita harus pakai perintah secara manual. Enggak seperti user interface yang sekarang kita pakai di Windows. Kita harus ketik satu-satu per line, baru kita menuju ke sesuatu yang kita mau. Banyak orang mungkin yang pakai, tapi ada juga yang merasa nyaman dengan sistem operasi yang sudah punya user interface yang mumpuni. Tapi buat beberapa pengembang atau developer yang membutuhkan satu keakuratan yang tinggi, sistem operasi yang seperti ini menjadi pilihan, terutama orang-orang yang bekerja di sebuah server atau master control server. Nah, sekarang selanjutnya ada OS X. Ini merupakan pengembangan dari iOS, ya. Ini satu platform dengan iOS. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman sudah pakai iOS terkini atau device Apple terkini, dia sudah banyak pakai OS X, ya, itu pengembangan dari iOS. Kalau saya nggak ngikuti sih, saya nggak pakai. Jadi OS X ini adalah penerus macOS. Kalau misalnya teman-teman pakai, not iOS tapi macOS, pakai laptop atau device komputer yang dari Apple. Nah itu pengembangannya mulai dari macOS di awal 1984, kemudian sekarang jadi OS L Capitan. Silakan teman-teman kalau ada yang pakai laptop bisa dicek laptop dari Apple, ya. Mungkin yang terbaru bisa dicek. Kemudian yang berikutnya Linux OS, Linux dan GNU. Linux atau GNU sistem operasi semi seperti Unix, ya, seperti Unix. Dikembangkan enggak full totally line code, tapi ada user interface-nya juga. Jadi kadang kalau kita mau pakai user interface dengan operasional standar, kita bisa pakai, buka Word kita bisa pakai user interface, buka Excel kita bisa pakai user interface, nyetel musik bisa pakai user interface. Tapi untuk beberapa utility driver, cara penginstalan driver kalau Windows itu di-download kemudian diinstal, kalau di Linux kita pakai bisa terminal.
bisa pakai terminal. Jadi di situ kita connect ke internet, kita ada source code-nya tertentu untuk memanggil sebuah program yang sifatnya utility kita tarik ke dalam Linux untuk diinstal ke dalam laptop kita. Ya teman-teman mungkin kalau mau mengkombinasikan antara user interface dengan penggunaan command prompt atau line code, itu Linux bisa jadi alternatifnya kalau teman-teman mau belajar tentang itu. Ya, kalau di Windows kan mungkin hanya terbatas, ya sebenarnya nggak terbatas sih, hanya bagaimana keperuntukannya saja. Kalau Windows lebih ke daily activity, gitu, ya simple kayak tulis, terus kemudian style audio, video atau entertain biasa. Mungkin kalau Linux sifatnya lebih technical lagi, ya. Tidak hanya sekedar klik, tapi kita harus pakai line code. Kernel Linux yang digunakan dalam beberapa distro populer seperti Red Hat, Debian, Ubuntu, Linux Mint, dan Google Android. Ya, yang kita pakai sekarang Android itu adalah turunan atau pengembangan dari sebuah sistem informasi Linux. Ada pula yang mungkin ditanamkan ke dalam device Windows Phone, ada juga. Tapi memang sekarang Android lebih masif ya, lebih dipakainya lebih enak, lebih mudah. Mungkin nanti bisa dibedakan. Sesekali kalau ada yang punya device Windows Phone dengan Linux, bisa dibandingkan mana yang lebih enteng untuk operasional. Tapi yang jelas kayak gitu sudah sangat-sangat diperhitungkan secara presisi tentang kegunaan dan efektivitas dayanya. Oke. Yang selanjutnya ada sistem operasi berbasis kernel Linux dan didesain oleh Google. Ya, ini namanya Light Google. Teman-teman nanti bisa cari. Ada kok Chromium, ya, Google Chromium itu beda memang. Warnanya beda dengan icon Google pada umumnya atau icon browser. Kalau browser yang sekarang itu kan ikonnya warnanya merah, hijau, kuning, biru itu kan ya. Nah nanti kalau pakai Chromium itu biru semua. Nah di situ sistem operasi itu bergerak hanya mengandalkan mayoritas browser sebagai aktivitas utama. Karena memang disetting untuk device yang hanya penggunaannya mayoritasnya untuk browsing. Ya saya belum pernah coba sih, tapi kalau saya lihat enteng memang, ya tapi nggak sesuai kegunaan karena memang itu dikhususkan untuk orang-orang yang setiap harinya atau mayoritas penggunaan laptopnya itu adalah browsing. Yang mungkin bisa untuk orang-orang yang bekerja untuk sosial media misal, atau orang yang hanya bekerja melihat tren traffic Google atau lain sebagainya. Orang-orang yang bekerja dengan internet setiap harinya biasanya lebih prefer untuk pakai Chromium. Oke, selanjutnya ya ini yang sering kita pakai. Dirancang oleh Microsoft Corporation dan terutama ditargetkan untuk komputer berbasis arsitektur Intel. Ya, umumnya EPA blended dengan Intel biasanya. Tapi yang jelas sistem operasi ini sudah sangat masif. Ya. Dari dulu kan komputer pertama yang terkenal ya Windows. Mulai sekarang ke sini semakin melebar lagi, ada Linux, ada macam-macam. Ya, sampai sekarang teman-teman mungkin ada yang beranggapan bahwa Windows lebih oke. Windows mungkin lebih bisa dipakai, lebih user friendly, yaitu masing-masing sih. Tapi tetap ada kelemahan-kelemahannya. Sesekali kita menemukan komputer yang bisa diinstal Windows tapi nggak worth it. Kenapa? Karena nge-lag. Ya karena ada beberapa debugging atau bahkan mungkin device di dalam komputer itu yang nggak support, atau mungkin CPU rate-nya yang terlalu rendah, atau mungkin VGA card-nya yang terlalu rendah, atau mungkin hard disk-nya yang rusak, itu sangat-sangat berpengaruh.
Jadi tidak selalu kita bilang Linux lebih enak daripada, lebih enteng atau lebih ringan daripada Windows. Atau kita tidak selalu bilang bahwa Windows itu lebih user friendly daripada Linux. Ada orang yang beranggapan bahwa mungkin Linux lebih oke, lebih user friendly dan lebih menantang. Ya, itu untuk orang-orang tertentu. Nah, setelah ada OS, kita harus berbicara tentang device driver. Berbagai perangkat keras komputer dapat berfungsi setelah terinstall device driver. Kayak tadi contoh ya, sound system itu tadi, speaker ya di laptop, atau mungkin USB port bisa bekerja setelah kita install yang namanya device driver. Perangkat lunak, device driver sendiri itu adalah perangkat lunak sistem yang khusus memberikan perizinan ya pada perangkat input dan output untuk berkomunikasi dengan seluruh perangkat komputer. Nah, kita ngetik dengan keyboard, terus kemudian ada mouse. Saya mau tanya, saya kalau ngetik sama keyboard, terus kemudian mengoperasikan komputer dengan mouse, kedua alat ini perangkat input atau output? Ada yang tahu? Input, Pak. Input ya. Input, Pak. Oke. Terus kemudian ketika saya menginput suatu sinyal yang berasal dari keyboard ataupun mouse, yang tadi saya bilang setelah diproses ke dalam sebuah prosesor, larinya kemana? Perangkat apa namanya? Output kan? Iya, Apa aja perangkat output? Speaker, Pak. Speaker, ya. Terus Printer, Pak. Monitor. monitor. Apalagi? Ya, macam-macam lah ya. Itu salah satunya fungsi utama dari device driver adalah menghubungkan nih yang tadi saya bilang ini adalah perangkat input ke dalam suatu device output itu tadi, printer, speaker, layar, monitor ya. Nah, contoh simpelnya ya mungkin kalau tadi selain sound ya mungkin layar kali, kalau memang ternyata ada beberapa laptop yang punya high resolution VGA-nya, dia tapi nggak install drivernya, mungkin dia tidak bisa install video dengan resolusi tertentu atau tidak bisa main play aplikasi atau game dengan resolusi tertentu karena driver yang untuk VGA-nya belum diinstal. Makanya di sini saya bilang perangkat lunak yang khusus memberikan perizinan pada perangkat input dan output. Di sini ada layer application, Windows operating system, driver, kemudian device. Urutannya nih. Gak tahu nih kerjaan siapa nih, hafal nggak nih yang ngerjain? Saya copy nih. Sengaja memang supaya teman-teman cari dulu, paham, kemudian saya paparkan. Nah, ini sesuai dengan apa yang kalian cari kemarin. Urutannya gini, application yang berjalan di dalam Windows operating system. Nah, untuk menuju ke device, mereka tidak bisa langsung dari OS, tapi harus ada driver. Driver sudah terinstall dulu, baru device-nya bisa berjalan. Fungsi device driver yang pertama, jembatan penghubung software dengan hardware. Yang kedua, penerjemah data antara software dan hardware. Yang ketiga, pengontrol input dan output software terhadap hardware. Ya, tadilah seperti yang saya sampaikan tadi. Pokoknya intinya aplikasi berjalan di atas OS tidak akan bisa berjalan atau tidak bisa terrealisasikan ke dalam suatu device tanpa adanya driver. Contoh device driver. Misalnya nih, kalau teman-teman yang suka game, device driver itu ada Slim driver, NVIDIA GeForce driver, sama joystick driver. Joystick mungkin saya juga punya. Ini harus ada drivernya juga. Nah, itu mungkin beberapa perangkat tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada yang namanya driver. Mungkin teman-teman yang suka game hafal familiar lah dengan driver itu. Terus kemudian para officer atau pekerja kantoran menggunakan printer tadi yang disampaikan, CD-ROM,
driver proyektor dan lain sebagainya. Driver proyektor biasanya terkait dengan VGA. VGA biasanya kalau kita kasih portnya, kalau mungkin kita baru install laptop atau gimana, atau baru beli, kita hubungkan port VGA laptop itu ke proyektor, kadang nggak nyala. Salah satunya mungkin karena drivernya belum terinstall. Begitu juga dengan pelajar, mahasiswa, dan kebutuhan komersial dan komersial lainnya, ya tadi kayak sound dan macam-macam. Itu kebutuhan multimedia. Terus yang selanjutnya utility programs atau software, itu berbagai perangkat keras komputer dapat berfungsi setelah terinstall device driver. Sorry, ini bukan ininya utility program. Jadi saya mau bilang bahwa perangkat keras komputer dapat berfungsi setelah adanya perintah dari utility program. Sebentar, saya ini dulu. Saya rubah dulu. Oke. Sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan atau mempertahankan komputer. Teman-teman mungkin kalau ada antivirus atau aplikasi downloader, itu kan aplikasi ekstra yang harus kita tanamkan ke dalam sebuah komputer supaya kita merasa aman bahwa di dalam komputer itu tidak ada virus. Nah, sekarang sudah embedded ke dalam sebuah sistem operasi, ada Defender, ya. Terus aplikasi-aplikasi lain yang biasanya embedded di dalam sebuah sistem informasi. Tapi salah satu utility program itu yang kita punya kayak ya Winamp atau antivirus, kemudian Adobe Premiere sebagai editor. Nah, itu tanpa adanya aplikasi itu sepertinya komputer tidak akan bisa mengerjakan apa yang kita mau. Coba bayangin aja kalau kita mau ngedit video tapi kita tidak punya aplikasi editor video. Gimana caranya? Ya orang komputer itu tidak bisa secara otomatis tahu kalau kita mau edit video. Tapi dengan adanya utility program, kita bisa memerintahkan komputer itu lebih spesifik lagi seperti apa yang kita butuhkan. Ya, salah satunya dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin sering teman-teman pakai. Dengan adanya MST misal, apa komputer tahu kalau teman-teman mau kuliah? Kan nggak tahu. Apa tahu teman-teman komputer tahu kalau teman-teman mau ada video call? Kan nggak tahu. Tapi dengan adanya MST berarti MST ini secara terprogram dia akan mendukung aktivitas teman-teman dalam melaksanakan perkuliahan dan video call. Begitu. Contoh utility program, sistem restore, sistem file, sistem configuration utility, backup software. Ada misalnya kita pakai beberapa aplikasi backup yang sudah yang bertujuan mengembalikan file-file kita mungkin yang sudah terhapus. Ada disk defragmenter, ada kayak CC cleaner dan macam-macam ya. Sistem monitor juga ada, disk scanner ada, diagnostic utility ada, backup utility, file manager juga ada. Ya, itu utility program, tapi nanti yang base-nya muncul sebuah entah itu CC cleaner kah atau defragmenter lainnya. Nah, itu mengarah ke beberapa utility program ini. Nah, sekarang masuk ke poin yang tugas yang tadi saya sampaikan di awal pertemuan. Saya mau teman-teman mengulik atau benar-benar mempelajari tentang masing-masing hal yang sudah saya tetapkan. Kelompok 1 tentang database software. Tolong pelajari, kulik sedalam-dalamnya. Apa isinya, bagaimana sih cara kerjanya, dan lain sebagainya. Managing files. Bagaimana kita memanajemen file di komputer, cara kerjanya kayak apa, softwarenya pakai apa.
Yang kelompok 3, database management system. Memang belum diajarkan, tapi saya sangat ingin teman-teman belajar. Saya ingin teman-teman belajar mandiri tentang database management system. Kemudian kelompok 4, database model. Kelompok 5, data mining. Kelompok 6, database to make decision. Kelompok 7, user interface. Yang data mining ya bagaimana proses mining data, bagaimana data mining itu bekerja. Pokoknya saya minta gali sedalam-dalamnya tentang informasi yang sudah saya bagikan ke dalam kelompok ini. Minggu depan masing-masing kelompok akan mempresentasikan langsung. Minggu depan kita tidak ada saya nerangkan kayak gini, teman-teman yang akan menerangkan ke kelas. Ya, maka dari itu tolong diusahakan semaksimal mungkin untuk mereverse kepada poin-poin yang penting. Supaya apa? Supaya teman-teman yang mendengarkan juga bisa mencatat. Jadi jangan dipaparkan poin-poin yang nggak penting. Yang penting-penting aja dari database software, managing file ya, database management system dan lain sebagainya. Ya, barang waktu 15 menitan mungkin cukup lah. 10-15 menitan. Besok saya coba arrange waktunya. Tapi yang jelas saya mau ke 7 kelompok ini minggu depan presentasi. Nah, saya nanti lihat aja di apa yang teman-teman presentasikan. Kalau memang ada yang keliru mungkin akan saya luruskan. Deadline-nya ya jelas minggu depan. Saya nggak ada deadline untuk tugas yang kedua. Yang ketiga. Ini tugas ketiga ya. Tugas pertama yang di email, tugas kedua yang di MS Team, tugas ketiga yang sekarang besok. Nah, saya mau file teman-teman, file presentasi teman-teman, tolong dikerjakan di MS Team supaya saya bisa pantau. Silahkan seperti tugas 2 kemarin, di file, new, kemudian bikin PowerPoint. Saya mau pantau nih setiap hari progresnya teman-teman, mungkin ada teori-teori yang mungkin kurang pas atau apa, saya akan luruskan secara langsung di situ. Saya tidak akan calling teman-teman, tapi saya langsung in charge ke dalam channel kalian masing-masing. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Pak, buat nanti presentasinya itu perwakilan atau seluruh anggotanya Pak bicara? Mangga, boleh. Mau satu orang presentasi atau mau gantian, nggak apa-apa. Tapi yang jelas, saya tidak melarang salah satu dari kalian tidak presentasi ya. Tapi yang jelas, yang presentasi tentunya nilainya lebih tinggi daripada yang nggak presentasi. Ya berarti kalau misalnya Agung 3 orang, yang presentasi Agung tok, ya Agung dapat 80, yang lainnya paling cuma 50 atau 60 gitu aja. Saya nggak melarang, saya tidak mengharuskan satu orang presentasi, tapi kalau memang mau seperti itu ya resikonya diterima sendiri. Karena selain tugas ilmiah yang kalian sampaikan, saya juga mau menilai bagaimana kalian menyampaikan informasi dengan baik. Itu pilihan. Pilihannya kembali ke kalian. Terserah kalian mau mendelegasikan satu orang atau mau bergantian. Tentunya kalau bergantian ya otomatis nilainya seimbang. Satu yang presentasi 80, yang lainnya juga 80. Tapi kalau hanya satu yang presentasi, yang lainnya ya harus saya bedakan dong nilainya dong dengan yang presentasi. Gitu. Ada lagi? Oke Pak, makasih. Pak, permisi mau tanya. Kenapa? Itu Pak, kalau misalnya Linux sama Windows itu kalau ditinjau dari segi keamanan itu lebih baik yang mana ya Pak? Tergantung. Terima kasih. Tergantung penggunanya. Windows bisa juga punya keamanan yang bagus. Windows sekarang sangat mumpuni untuk masalah security. Mulai dari ada yang namanya Defender, ada firewall, ada embedded di dalam sebuah sistem operasi Windows. Tapi jangan salah, Linux itu sifatnya open source. Jadi bisa kita kembangkan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi sangat-sangat dinamis sebenarnya. Contoh kalau misalnya orang pakai sistem operasi di dalam sebuah server pakainya pakai Linux, bisa juga diserang, bisa juga kena cybercrime, atau bisa juga Windows sendiri yang sebagai Windows Server bisa juga kena
Sebenarnya kalau mau kita bilang bagusan mana, itu tergantung yang pakai, tergantung keahlian. Kalau saya misal, saya orang Windows nih, orang yang terbiasa menggunakan Windows. Saya terbiasa menggunakan Windows, saya sudah tahu seluk-beluk Windows, saya tahu bagaimana cara mengatasi security di dalam sebuah sistem operasi Windows. Saya tidak akan sangat efektif ketika saya pakai Linux. Gambarannya seperti itu. Saya tidak akan bisa mengoptimalkan security ketika saya menggunakan Linux. Sebaliknya, kalau saya seorang expert di Linux OS, saya tahu, karena Linux OS kan open source ya. Artinya segala sesuatu pengembangan itu sangat terbuka. Kalau Windows kan enggak, itu terpusat dari Windows-nya sendiri. Tapi kalau Linux, siapapun, everybody can change everything under Linux. Karena sekarang banyak tuh Linux Mint, Linux apa itu banyak pengembangnya. Karena sifatnya open source. Nah sekarang berlomba-lomba tuh orang-orang yang expert di bidang Linux, yang hobi pakai Linux. Dia berlomba-lomba mengembangkan semua hal. Ya multimedia lah, ya kecepatan lah, ya akurasi, terus kemudian security. Jadi saya jawabannya tidak lebih baik mana antara satu OS dengan OS lainnya. Itu depend on user. Bahkan ada mungkin yang bilang, Linux, Windows kalah aman dengan iOS ataupun macOS. macOS mungkin tidak bisa transfer file lintas across OS. Nah itu mungkin ada orang yang beranggapan bahwa itu security paling aman. Tapi nyatanya kalau misalnya sekarang kita lihat di pasaran, sekarang banyak aplikasi yang bisa diinstal di Windows yang sehingga bisa menghubungkan iOS atau macOS dengan Windows. Nah itu banyak hal lah, ya namanya juga teknologi ya. Banyak orang nggak bisa ini ya pasti dikembangkan hal lain. Sekali lagi, saya tidak bisa menyatakan mana yang lebih baik, semuanya baik, tapi tergantung pada pengguna. Sudut pandangnya begitu. Nanti kalau kamu terbiasa pakai Windows, ketika saya tanya, bagusan mana Linux dengan Windows, mungkin kamu akan menjawab bahwa, lebih bagusan Windows, Pak. Saya tahu persis bagaimana cara menjaga keamanan di dalam sebuah sistem operasi Windows. Tapi kalau ternyata kamu adalah orang yang gemar pakai Linux, kamu sering install OS server pakai Linux, atau misalnya pakai untuk sehari-hari untuk transfer data kamu pakai Linux, kamu sudah mengembangkan sistem keamanannya, saya yakin kamu akan menjawab, aduh Pak, saya prefer pakai Linux Pak, lebih enak Pak, keamanan ini bisa begini, begitu. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Itu ya. Iya Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mungkin terkait dengan tugas atau hal lain? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Sekali lagi mungkin diskusi kalian bisa dimulai di channel sampai dengan nanti akhir perkuliahan kita. Kita masih belum berakhir jamnya, tapi saya persilakan teman-teman untuk buka channelnya lagi, buat file, atau mungkin bahkan mulai video call dengan teman sekelompoknya. Seperti minggu lalu saya akan masuk untuk mantau teman-teman. Ya mungkin nanti ada yang mau tanya atau apa, saya bisa di dalam channel itu. Gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan langsung bekerja secara kelompok. Ingat minggu depan presentasi poin-poin yang penting saja yang disampaikan supaya teman-teman bisa menjabarkan dengan baik. Oke, gitu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi makasih ya. wabarakatuh. Yuk.